この道を歩むことになる。Halo para pecinta film, kembali lagi di channel di Lili. Kali ini kita coba bahas alur film action dari Jepang. Walaupun berbeda dari genre biasanya, tapi film kali ini benar-benar tidak bisa dilewatkan. Karena pemeran utamanya sangat cantik, imut dan juga jago aksi loh, asik. Film ini berjudul Azumi yang dirilis pada tahun 2003. Menceritakan tentang seorang gadis yang berlatih pedang samurai sejak kecil untuk balas dendam. Dia dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan agar bisa menjadi pembunuh yang sangat kuat. Namun dalam hati nuraninya, ia tak mampu menahan rasa kasihan terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, gimana alur ceritanya? Mari kita mulai. Berawal saat Azumi kecil yang telah kehilangan ibunya akibat sebuah serangan. Sejak saat itu ia dilatih oleh gurunya yang bernama Gesai untuk menjadi ahli pedang samurai bersama teman-temannya. Kini mereka sudah beranjak dewasa dan sudah siap untuk menjalankan misi balas dendam atas kematian keluarga mereka. Di antara para samurai tersebut, mereka menganggap bahwa Azumi adalah ahli pedang dengan kecepatan tertinggi dan juga seorang pria bernama Nachi di posisi kedua. Guru mereka mengatakan bahwa mereka akan bersiap untuk pergi melewati gunung di sana dan meninggalkan tempat tinggal mereka tersebut dalam misi balas dendam. Tapi sebelum itu, guru mereka teringat pada masa peperangan dahulu. Saat itu ia kehilangan putranya walaupun ia memenangkan peperangan. Mulai saat itulah guru Gesai berjanji untuk balas dendam, melenyapkan para panglima perang yang ingin menguasai negara. Keesokan harinya, Azumi dan teman-temannya akan memulai misi. Tapi sebelum itu guru mereka ingin mereka berpasangan dan saling melawan dengan teknik pedang samurai mereka. Hal itu karena mereka telah dilatih untuk tidak memiliki rasa kasihan. Dengan terpaksa mereka melakukan hal itu. これが定めだ。Kini hanya yang terkuat yang tersisa, Azumi dan 4 temannya. Maka misi pun dimulai. Setelah itu mereka sampai di sebuah desa yang saat itu sedang terjadi penyerangan. Azumi yang masih memiliki rasa kasihan sangat ingin membantu penduduk di sana. Namun gurunya tak ingin hal itu terjadi karena itu bukan misi mereka. Setelah itu seorang ninja datang dengan tiba-tiba. Ia bernama Nagato. Orang suruhan guru Azumi untuk memata-matai musuh mereka. Di sini mereka mendapat petunjuk 3 panglima perang yang harus mereka lenyapkan. Bernama Nagamasa Asano, Kiyomasa Kato, dan Masayuki Sanada. Merekalah panglima perang yang ingin menguasai negara. Singkat cerita, mereka menemukan keberadaan panglima perang Nagamasa. Dengan berpura-pura menjadi gadis yang lugu, dengan mudahnya Azumi dan teman-temannya melenyapkan Nagamasa dan pengawalnya. Karena kejadian itu, Panglima Perang Kato telah mengetahui bahwa Guru Gesai dan pengawalnya akan menyerangnya. Hal itu ia ketahui dari tangan kanannya yang bernama Kanbei. Karena itu, di setiap jalan Panglima Perang Kato dan pengawalnya sangat berhati-hati. Ternyata Azumi dan teman-temannya telah mengetahui keberadaan mereka, sehingga penyerangan kembali terjadi. Para Panglima Perang Kato memiliki para ninja dengan pimpinan bernama Saru, yang memiliki keahlian seperti monyet. Bersama satu temannya, Azumi melawan Saru dan juga Kanbei. Namun mereka tak mampu melawannya karena pasukan ninja yang menjaga mereka. Bahkan teman Azumi terkena senjata ninjanya. Tapi beruntungnya, teman Azumi yang lain berhasil melenyapkan panglima perang mereka yaitu Kato. Malam harinya, Guru Azumi mengatakan bahwa senjata ninja bisa berisi racun dan bisa merenggut nyawa. Namun teman Azumi yang terkena senjata itu hanya berdiam diri saja, karena ia tak ingin disalahkan. Siang harinya, ternyata Panglima Perang Kato masih hidup,
dan yang dibunuh sebelumnya hanyalah orang pengganti. Karena telah mengetahui bahwa Azumi dan teman-temannya adalah ahli pedang yang kuat, Panglima Perang Kato menugaskan Saru untuk mencari orang yang bisa membunuh Azumi dan teman-temannya. Dan mereka telah menemukan orangnya yang disebut Sajiki bersaudara. Keesokan harinya, Azumi dan teman-temannya melihat sebuah pertunjukan di sebuah desa. Di sini salah satu teman Azumi tertarik dengan seorang gadis penari di sana. 優香たちみたいにはできないね。 Keesokan harinya lagi, Azumi dan dua temannya pergi untuk melihat pertunjukan lagi. Sedangkan guru mereka dan dua teman Azumi yang tertinggal, mereka tahu bahwa Panglima Perang Kato masih hidup, dan mereka sedang dalam pengejaran musuh. Setelah itu, guru Azumi tahu bahwa salah satu anak buahnya sudah terkena racun senjata ninja. Di sisi lain, Sajiki bersaudara menemukan para gadis penari dan yang lainnya, yang mereka kira itu adalah orang-orang yang harus mereka lenyapkan, padahal mereka salah sasaran. Untung saja saat itu Azumi dan teman-temannya datang. Setelah mengetahui bahwa Sajiki bersaudara merupakan orang suruhan untuk membunuh mereka, Azumi dan yang lainnya langsung melenyapkan mereka. Dan mereka menolong gadis penari yang bernama Yae yang disukai temannya Azumi. Di sisi lain, Saru mengeluarkan seorang tahanan yang terkenal seorang pembunuh yang kejam. また人がたくさん死ぬよ。 Hal itu ia lakukan untuk melenyapkan Azumi dan yang lainnya. Sedangkan Azumi dan temannya saat itu harus rela meninggalkan temannya yang terkena racun ninja. Tapi Azumi menolak. Ia tak ingin hal itu terjadi karena ia masih memiliki hati nurani. Di sini pertengkaran sedikit terjadi. Demi tidak menjadi beban, teman Azumi yang terkena racun melenyapkan dirinya sendiri. Di sini perpisahan terjadi. Temannya Azumi yang bernama Hyuga ingin mengantarkan Yae ke tempat tinggalnya. Namun saat di jalan, ia diserang oleh seorang suruhan Saru yang bernama Mogami, orang yang sangat kejam dan sangat menikmati kematian musuhnya. Di sini pertarungan sengit terjadi antara Hyuga dan Mogami. Namun Mogami memiliki kecepatan pedang melebihi Hyuga. Hingga dengan mudahnya ia melenyapkan Hyuga di depan orang yang ia sukai, yaitu Yae. Setelah mengetahui hal itu, Azumi yang akan mengantarkan Yae untuk pulang ke tempat tinggalnya. Malam harinya, Saru tahu bahwa saat itu ada Nagato yang diam-diam menyelinap di sana. Karena itu pertarungan terjadi, dan Nagato terluka. Namun ia sempat menyampaikan pesan kepada Goro Gesai bahwa musuh mereka akan berada di Gamo dan mereka akan menggunakan kapal. Di sanalah mereka akan menghentikannya. Keesokan harinya, Saru dan Mogami menambah pasukannya dengan meminta bantuan para penduduk yang suka bertarung sehingga mereka tidak akan terkalahkan. Sedangkan Azumi, ia bersama Yae dan merubah hidupnya untuk menjadi orang yang baik. Yae mengatakan bahwa pedang tidak cocok untuk Azumi. Sedangkan di sisi lain, Guru Gesai dan teman Azumi yang tersisa malah diserang oleh semua pasukan Panglima Perang Kato. Bahkan Guru Gesai tak mampu melawan mereka, apalagi muridnya. Hanya tersisa Guru Gesai dan satu temannya Azumi. Mereka sengaja tidak melenyapkan Guru Gesai agar bisa menjadi umpan untuk bisa membuat Azumi datang ke sana. Siang harinya, Azumi dan Yae diganggu oleh beberapa pria yang tidak dikenal. Karena itu Azumi telah sadar takdirnya untuk menjadi seorang pembunuh. Karena walaupun ia menjauh, tapi takdirnya tetap akan seperti itu. Maka dengan segenap hatinya, ia pergi untuk menyelamatkan gurunya dan kembali menjalankan misinya. いつでもきっと安住の帰ってくると Tanpa ada rasa takut, Azumi datang dan melawan ratusan pasukan Panglima Perang Kato. Di sini ia tahu bahwa ada satu temannya yang masih selamat, yaitu Nagara. Dengan semua keahlian pedang yang Azumi miliki, ia berusaha melawan semua yang menghalanginya, hingga tersisa pertarungannya dengan Mogami. 誰も邪魔する者がいなくなったよ。 Mereka memiliki kecepatan pedang yang sama. Namun Azumi masih lebih cepat darinya, sehingga Azumi berhasil melenyapkan Mogami. Tapi ia tak mampu menyelamatkan Guru Gesai.
Setelah itu Panglima Perang Kato sudah merasa tenang karena ia berhasil kabur dan menganggap pasukan Gesai tidak ada yang tersisa. Namun tanpa ia sadari, Azumi tiba-tiba langsung menyerangnya dengan pedang samurainya hanya dengan satu tebasan. Maka dengan itu, hanya ada Azumi dan satu temannya yang tersisa untuk melenyapkan Panglima Perang ketiga, yaitu Masayuki Sanada. Nah, gimanakah akhir film ini? Untuk itu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini, dan sampai jumpa lagi.